Ya enggak baik sih dia tadi pagi. Iya, kita mau bahas. Ya, jadi Dari kita akan Indonesia. melanjutkan materi kedua, masih tetap sama materinya, standar asuhan kebidanan. Dengan judulnya manajemen kebidanan, akan disampaikan oleh Ibu Masya SST, Masya Tokalese SST Mars. Beliau adalah Ketua IBI Cabang Kota Manado. Kota Manado, jadi perkenalan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Masya sendiri. Ya, terima kasih MOT. Selamat sore atau Pak Mas? Selamat sore. Selamat sore. Sore, Bu. Semangat pagi, semangat pagi. Sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Selamat menggunakan lewat daring biar baku WA setiap hari, tapi belum baku dapat, tapi baku dapat di daring. Dan yang ikut klasikal nanti kita ketemu tanggal 1 Desember sampai tanggal 4 Desember. Sebelum materi, MOT banyak kali menyampaikan selamat pagi buka apa? Selamat pagi buka mata. Selamat siang Buka telinga. buka telinga. Selamat malam Buka hati. oh buka hati, kita kira buka lain. Celana. Buka celana. Ada Buka celana. buka celana. Iya. Mari semua so ibu-ibu toh ini. Ya. Jam-jam ngantuk toh. Ya. Kalau orang ibu-ibu kalau selamat malam buka celana. Jangan ada dusta di antara kita. Yes. Kalau nak buka Oke. celananya menjadi, Bu. Hari ini saya akan membawakan materi tentang standar asuhan kebidanan, manajemen pelayanan kebidanan. Materi ini sebenarnya sudah banyak kali kita dapatkan, baik kita kuliah di D1, D3 maupun D4. Kita update, review kembali materi ini. Dan bukan berarti saya yang membawa materi sudah tahu semua materi tentang standar asuhan kebidanan. Mungkin teman-teman bidan yang lebih banyak pengalaman, apalagi yang baru lulus D4, pasti ada informasi yang terkini tentang standar asuhan kebidanan. Materi hari ini kita saling mengingatkan, saling memberi informasi, mungkin ada yang baru. Karena saya 2012 selesai D4. Kemudian lanjut di S2, S2 di Unstrat, bagian administrasi rumah sakit, bukan kebidanan. Jadi secara otomatis untuk informasi terkini tentang standar asuhan kebidanan, mungkin saya kurang informasi, tetap untuk kegiatan praktek di tempat kerja, mungkin kita sama-sama, karena saya juga kerja di puskesmas tempat di Kota Manado, puskesmas Teling, walaupun bukan rawat inap. Dan mungkin nanti juga akan banyak kita akan bicarakan tentang kegiatan-kegiatan yang menunjang terompet pelayanan kebidanan, terutama tentang STR. Karena memang terus terang, saya di Provinsi Sulawesi Utara, mungkin teman-teman juga yang tahu, dari di luar Provinsi Sulawesi Utara, saya lebih banyak membantu teman-teman bidan. Teman-teman bidan di dalam pengurusan STR. Dan juga bersyukur kita ada teman di KTKI Pusat bagian STR. Jadi kalau ada kendala, saya bisa bantu langsung ke lewat pusat. Oke, untuk mempersingkat waktu,
Saya akan lanjut ke dulu materi tentang manajemen pelayanan kebidanan. Oke, standar asuhan kebidanan, manajemen pelayanan kebidanan. Ya, ini materi tujuan umumnya. Untuk mengikuti, setelah mengikuti materi ini, kita peserta mampu mengetahui manajemen pelayanan kebidanan, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit. Ini tujuan umumnya. Sedangkan tujuan khususnya, kita diharapkan mampu, yang pertama menjelaskan pengertian manajemen pelayanan kebidanan, yang kedua menjelaskan fungsi manajemen pelayanan kebidanan, yang ketiga menjelaskan langkah-langkah manajemen pelayanan kebidanan, dan yang keempat menjelaskan perencanaan manajemen pelayanan kebidanan. Ini tujuan khusus. Ya, ini manajemen pelayanan kebidanan adalah proses pelaksanaan pemberian pelayanan kebidanan untuk memberikan asuhan kebidanan pada klien dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi ibu dan anak, kepuasan pelanggan dan kepuasan bidan sebagai provider. Di sini manajemen pelayanan kebidanan mempunyai peran penting di dalam kita menunjang kerja kita sebagai bidan. Agar apa yang menjadi tujuan kita sebagai bidan, sebagai provider, semua boleh berjalan dengan baik kepada klien. Dan memang tidak dipungkiri, kadangkala banyak kita dengar informasi bahwa banyak ibu-ibu hamil dan sudah pelayanan atau sebelum pelayanan atau sementara pelayanan, banyak ibu-ibu hamil atau bersalin atau KB yang mengeluh bagaimana kepuasan bidan. Memang terus terang ini kadangkala karena manajemen pelayanan kita tidak berjalan dengan baik. Ada kadangkala orang dengar biasa ibu hamil, John, tidak usah jauh-jauh. Ibu hamil mengeluh, itu bidan A, PJH. Atau bidan B pemuka, dapat yang muka 45 semua. Akhirnya ibu hamil menyatakan ketidakpuasannya di dalam kita melayani pasien. Ini karena manajemen pelayanan kebidanan kita tidak jalan sesuai dengan SOP misalnya, gitu. Jadi ini manajemen pelayanan kebidanan sangat penting untuk menunjang kerja kita. Agar pelayanan kebidanan kita berjalan sesuai dengan harapan dan kerinduan kita bersama, baik sebagai bidan, provider, maupun sebagai klien. Kalau orang dalam pelaksanaan baik-baik Pak pasien, pasti di manapun orang pergi, orang mau datang cari. Bukan saya harus menyombongkan diri. Contoh waktu saya pertama tugas di Puskesmas Kombos Kota Manado adalah puskesmas rawat inap. Memang saya melaksanakan tugas di sana. Saya juga sebagai bidan koordinator, penanggung jawab VK. Dalam saya melaksanakan tugas pelayanan, saya anggap itu adalah ibadah. Saya gunakan itu adalah melaksanakan tugas pelayanan adalah ibadah. Jadi di saat kita melaksanakan tugas pelayanan, pasien merasa puas, sehingga di saat saya pindah di Dinas Kesehatan Kota Manado, mereka cari. Orang di Puskesmas Kombos, orang bilang, mana kota itu ses yang kacamata tinggi-tinggi gode. Oh, ses Masya, bidan-bidan di Kombos bilang begini, oh, ses Masya, iyo, kita kok suka pada dia, apa itu ses baik-baik. Kontu teman bilang, pergi cari jodi itu bidan di Poso. Jadi karena manajemen pelayanan kebidanan kita berjalan bagus, mau pergi di mana orang, mau pindah di mana orang, cari pat orang. Malahan kadang-kadang biar kita tugas di Dinas Kesehatan, itu pasien-pasien yang kita tolong melahirkan
atau tolong di saat pelayanan KB atau ibu hamil. Kalau yang biasa agama muslim, orang antarkan cookies pak kita. Dorang pe anak biasa kalau habis melahir, dorang kasih nama Masya dan pe anak. Jadi itu karena manajemen pelayanan kebidanan kita. Karena pelayanan kebidanan kita berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan kerinduan dari pasien. Nah, ini sasaran manajemen pelayanan kebidanan. Kalau saya putar, bukan langsung dari ibu hamil, tetapi bukan dari ibu nifas, tapi wanita reproduksi, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan balita. Dari wanita reproduksi sampai di balita. Malahan bidan ada yang menangani pemegang program lansia. Kan? Ada ya bidan. Jadi ditambah balita dan lansia. Sasaran ibu penyelesaian pelayanan kebidanan. Malahan juga kadangkala kita bidan dibutuhkan di tempat kerja bukan cuma sasaran yang ada ini, tetapi ada juga yang bendahara BOK, bendahara JKN. Iya kan teman-teman bidan? Di antara yang ikut Zoom, siapa yang bendahara BOK atau bendahara JKN di sini? Termasuk saya. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada tidak yang ikut yang jadi bendahara JKN, Bendahara pengeluaran. bendahara BOK? Ada double. Bendahara JKN. Ada. Bendahara Jampersal. Kita bersyukur kita bersyukur kita bidan dipakai dengan segala macam hal. Dipakai dalam bentuk segala semua bisa bidan. Jadi bisa sasaran ini masuk kerja tugas kita, ada juga bendahara BOK atau bendahara JKN. Saya banyak kali menyampaikan ke teman-teman bidan, terkhusus anggota IBI Kota Manado. Saya tidak melarang Anda, menjadi bendahara JKN atau bendahara BOK. Karena itu adalah prestasi yang luar biasa untuk kita bidan. Kalau dipercayakan sebagai bendahara BOK atau bendahara JKN. Tetapi saya banyak kali menyampaikan ke teman-teman bidan, tetapi tupoksi kita bidan jangan sampai dilalaikan. Tupoksi kita sebagai bidan jangan sampai dilewatkan atau terabaikan. Karena kenapa? Setiap bulan kita melaksanakan atau menulis kinerja bidan. Atau juga setiap kita naik pangkat, kita akan melaksanakan uraian kegiatan kita di puskesmas ataupun rumah sakit. Kalau misalnya hanya sebagai bendahara BOK atau JKN, tetapi sasaran ini ibu nifas baru lahir balita tidak dilaksanakan, bagaimana bisa naik pangkat? Tidak akan tercapai SKP kita. Jadi untuk teman-teman bidan yang saat ini ikut Zoom, jadi bendahara BOK, bendahara JKN, puji Tuhan dipercayakan, tetapi jangan lupa sasaran ini. Ibu nifas baru lahir balita, reproduksi, ibu hamil bersalin dan lansia, jangan sampai kita terabaikan. Karena kenaikan pangkat, kemudian kinerja setiap hari, ataupun untuk mencapai 25 SKP, di dalam perpanjangan STR tidak akan tercapai. Jangan lupa ya. Oke, ini fungsi manajemen pelayanan kebidanan. Teori manajemen kebidanan menurut Ibnu Samsi, fungsi manajemen terdiri dari fungsi perencanaan yang pertama. Fungsi perencanaan maksudnya di dalam kita melaksanakan pelayanan, kita harus merencanakan dulu. Kita harus merencanakan bagaimana supaya manajemen pelayanan kebidanan itu boleh berjalan dengan baik. Misalnya contoh,
di era pandemi saat ini, dalam kita melaksanakan pelayanan ibu hamil, apa yang mesti kita rencanakan? Bagaimana jaga jarak dengan pasien? Mungkin tempat kita registrasi ibu hamil, mungkin jaraknya ditutup dengan plastik supaya jangan ada kontak langsung dengan pasien. Kemudian di dalam pemeriksaan ibu hamil Leopold misalnya, kita tutup lagi dengan plastik, jadi cuma tangan kita yang bisa masuk untuk pemeriksaan Leopold. Itu perencanaan supaya apa yang menjadi harapan kita untuk tidak tertular dengan virus COVID corona tidak kena untuk kita sebagai seorang bidan. Itu perencanaan. Kemudian misalnya perencanaan untuk menghindar terkumpulnya banyak-banyak ibu hamil misalnya. Kita buat jadwal. Kalau kita di puskesmas, untuk misalnya pemeriksaan ibu hamil hari Senin dan juga hari Rabu. Kalau kita buat jadwal 1 kali dalam 1 minggu, mungkin ibu hamil mau tak kumpul semua jadi anak 100-an. Nah, sedangkan kita dihindari untuk berkumpul banyak orang. Jadi kita buat perencanaan mengatur waktu pelayanan. Kemudian fungsi mengatur pelaksanaan. Ini manajemen pelayanan kebidanan, ada terdiri itu perencanaan itu P1. Nah, sedangkan untuk pengorganisasian, penyiapan tenaga pengarahan kondisi itu P2. Dan P3, pengendalian atau controlling. Pengorganisasian misalnya, kita bentuk organisasi supaya boleh berjalan dengan baik. Penyiapan tenaga, supaya manajemen pelayanan kebidanan berjalan dengan baik, kita harus menyiapkan tenaga. Karena kenapa? Karena misalnya di salah satu puskesmas Ponet, bidan hanya 3 orang. Bagaimana manajemen pelayanan kebidanan bisa jalan, bisa sesuai kalau tenaganya kurang. Nah, sedangkan kalau puskesmas Ponet, dia harus buka 1 kali 24 jam. Kok bidannya cuma 3. Bagaimana manajemen pelayanan kebidanan bisa berjalan dengan baik kalau tenaga tidak cukup, tidak mencukupi. Berarti bidan 3 orang ini harus pagi, sore, malam. Berapa kali 24 jam, Kang? Kasihan bidan tidak mau pulang di rumah, sedangkan bidan ada keluarga. Kalau tenaganya masih kurang. Dari teman-teman ada yang puskesmas Ponet hari ini, yang bertugas di puskesmas Ponet yang hari ini ikut Zoom? Ada? Halo teman-teman. Yang puskesmas Ponet atau rumah sakit ada berapa yang ikut Zoom? Merauke Rumah Sakit Ponek, Bu. Ah, puskesmas rumah sakit Ponet. Kalau rumah sakit Ponet. Kalau puskesmas Ponet. Rumah sakit ya, dah. Ya. Ponek. Ya. Untuk teman-teman ingat bahwa kalau puskesmas yang Ponet, kalau rumah sakit yang Ponek. Ada enggak teman-teman yang tahu apa singkatan dari Ponet dan Ponek? Apa perbedaannya? Ponet dan Ponek. Ayo, siapa yang tahu jawab? Apa perbedaan dari Ponet atau Ponek dan Ponek? Ponek ya penanganan pelayanan tingkat dasar. Kalau yang ya, dasar. Sedangkan yang rumah sakit yang berkelanjutan, penanganan tingkat berkelanjutan. Itu yang Ponek, K pakai K di belakang. Makasih. Ya, oke, terima kasih Bu Bidan. Dan untuk Ponet itu peran emergensi yang dasar. Kemudian kalau untuk rumah sakit yang berkelanjutan atau yang komprehensif, itu Ponek. Dan kemudian permintaan laporan atau pengarahan. Ini pengarahan, pengkoordinasian, permintaan laporan. Pengarahan
kalau di tempat kerja kita ada bidan koordinator atau kepala puskesmas atau KTU, itu kadangkala kita diberi pengarahan sebagai seorang bidan. Atau juga di tempat kerja kita mungkin di rumah sakit ada bidan penanggung jawab rumah sakit, ruangan. Setiap pagi kadangkala sebelum kita melaksanakan tugas pelayanan, kita kumpul, kita apel, kemudian diberikan pengarahan. Supaya mengingatkan kita terus bagaimana manajemen pelayanan kebidanan berjalan dengan baik. Karena tidak dipungkiri kadangkala kita bidan dalam melaksanakan tugas pelayanan, mungkin ada masalah di tempat atau di luar. Orang bilang kata kalau masalah di darat, masalah di laut yang bawa di darat. Jadi kadangkala dalam melaksanakan tugas pelayanan ada masalah, mungkin masalah dengan teman atau masalah dengan keluarga. Kita bawa-bawa itu masalah di tempat kerja. Makanya setiap pagi kadangkala atasan kita atau bidan koordinator kita apel pagi diberi pengarahan. Mengingatkan kembali kita sebagai seorang provider, sebagai seorang bidan harus melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan manajemen. Sehingga apa menjadi kerinduan baik kita sebagai bidan, sebagai provider, dan juga klien, semuanya sama-sama merasa puas. Baik bidan maupun klien. Kemudian permintaan laporan. Di tempat kerja kita ada yang pemegang program KIA, ada yang ibu, ada yang anak, kemudian mungkin laporan gizi. Ini permintaan laporan karena kenapa? Biasanya laporan misalnya di K1. K1 sesuai target, misalnya SPM. Harus 95% untuk K1. Setelah diminta laporan oleh penanggung jawab program, Ibu, ternyata K1 tidak mencapai 95%. Apa masalahnya? Bagaimana manajemen pelayanan kebidanan kita rubah supaya benar-benar K1 itu tercapai target menjadi 95%. Jadi kalau kita punya teman pemegang program ibu atau anak minta laporan tiap bulan, jangan marah-marah, ini gunanya. Supaya itu manajemen pelayanan kebidanan kita tahu apa yang menjadi masalah. Supaya ke depan kita buat perencanaan bersama. Ke depannya supaya K1 tercapai. Persalinan di Fasjankes tercapai. Karena tidak dipungkiri sampai sekarang di teman-teman bidan yang batolong persalinan masih ada tidak yang mendengar di tempat kerja persalinan ditolong oleh dukun. Masih ada persalinan ditolong oleh dukun? Teman-teman bidan. Sudah tidak ada, Bu. Ada, Bu. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada, Bu. Ya? Sudah tidak ada, Bu. Jangan puji Tuhan kalau tidak ada. Tapi kalau yang masih ada ditolong oleh dukun, jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana caranya, perencanaannya supaya ke depan tidak ada lagi persalinan ditolong oleh dukun. Salah satu perencanaannya apa? Kira-kira teman-teman bidan supaya persalinan 100% ditolong oleh tenaga kesehatan, perencanaan kita apa kira-kira yang pertama? Kalau menurut teman-teman bidan. Kemitraan bidan dan dukun. Kemitraan dukun, Bu. Kemitraan bidan dan dukun. Ya, kemitraan bidan dan dukun. Ya, itu betul sekali. Kita membuat kegiatan kemitraan bidan dan dukun. Nomor berapa, Ki? Oh, ada nih, Ki. Ada lagi? nih. Ada lagi? Selain kemitraan bidan dan dukun? Apalagi selain kemitraan bidan dan dukun?
Kita harus kerjasama. Melibatkan lintas sektor. Ya, kerjasama di lintas Iya. sektor. Menjalin kerjasama yang baik. Ya, kerjasama yang baik dan lintas sektor, betul sekali. Sektor. Supaya betul-betul persalinan semuanya ditolong oleh tenaga kesehatan. 100% ditolong oleh nakes. Ya, nakes. Dan juga teman-teman mesti ingat, kalau walaupun ditolong oleh tenaga kesehatan, tetapi sekarang sudah tidak boleh ditolong di rumah. Masih adakah yang menolong persalinan di rumah? Tidak boleh. Harus di Paskes. Tidak boleh, Bu. Tidak ada, sudah tidak boleh. Paskes, fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak. Ya. Tetapi seandainya, saya tanya, tetapi seandainya ibu melahirkan tiba-tiba melahirkan di rumah, apakah kita harus menolong di rumah atau bagaimana? Kita sesuaikan dengan kondisinya, Bu. Kita selesaikan di rumah atau bagaimana? Kalau melahirkan tiba-tiba. Ya, selesaikan. Harus bidan yang memotong tali pusat. Ya. Kalau sudah situ, terpaksa kita tolong. Kalau sudah darurat ya tetap harus ditolong di rumah. Ya. Kalau tidak dibawa ke paskes. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita dapati di tempat kerja, ibu tiba-tiba melahirkan di rumah. Kemudian sudah lahir bayinya, plasenta dilahirkan kan harus 15 menit. Kan tidak mungkin kalau misalnya kita langsung bawa ke puskesmas, sedangkan tempat kerja kita di puskes misalnya harus lewati 1 jam. Jadi kita lahirkan saja dulu plasenta, kemudian kita bawa pasien ke puskesmas untuk observasi ibu nifas. Jadi bukan berarti selesai semuanya, selesai postpartum 2 jam, kemudian kita biarkan ibu di rumah. Tetapi kita harus tetap observasi bawa di puskesmas. Ini langkah-langkah dalam manajemen pelayanan kebidanan menurut Varney. Ini sudah semuanya pasti di luar kepala. Bukan berarti di luar kepala lupa semua. Tetapi harapan saya di luar kepala sudah tahu dan sudah hafal. Karena setiap hari secara khusus untuk puskesmas Ponet maupun rumah sakit yang melayani Ponek, pasti setiap hari ini membuat laporan langkah-langkah manajemen pelayanan kebidanan menurut Varney. Yang puskesmas Ponet bikin laporan pakai 7 langkah atau langsung laporan begitu saja? Untuk puskesmas Ponet, kalau rumah sakit saya tidak perlu tanya, karena mereka pasti buat 7 langkah. Bikin askep. Kalau di puskesmas Ponet, bikin tidak pelayanan kebidanan menurut Varney yang persalinan? Ada bikin 7 langkah? Kalaupun 7 langkah tidak dibuat tetapi soal. Ada bikin? Ya. Kalau belum bikin, kalau belum buat, nanti minta tolong teman-teman sesudah ikut pelatihan jabatan fungsional bidan ahli, Anda pulang tunjukkan ke teman-teman bidan bahwa saya sudah mengikuti pelatihan Jafung bidan ahli, jadi saya lebih profesional lagi. Menjadi bidan ahli, bukan terampil lagi tetapi jadi bidan ahli. Tunjukkan Anda sebagai bidan ahli. Jadi di saat pulang, selesai mengikuti pelatihan jabatan fungsional bidan ahli, untuk puskesmas Ponet dalam membuat laporan, buat 7 langkah atau askep swab. Boleh begitu? Boleh. Boleh Ibu. Boleh, Ibu. Boleh.
Insya Allah, Bu. Perubahan dari terampil ke ahli. Boleh, Bu. Ya, mudah-mudahan ya bisa dibuat. Supaya ada urusan kantor. Karena kita dinas misalnya 2 orang bidan. Karena teman satu ada urusan, jadi kita sendiri yang dinas. Tiba-tiba pasien datang dengan perdarahan. Tiba-tiba pasien datang dengan perdarahan, kita tidak menggunakan SOP, kita yang kalang kabut sendiri. Tiba-tiba pasien perdarahan, kita mau baku cepat mau tangani jangan sampai perdarahan, kita pasang infus. Sedangkan mau pasang infus, satu di bawah adik sudah lahir. Jadi kita harus mengikuti sesuai dengan SOP. Kalau pasien datang dengan risiko, secepatnya pasang infus. Kemudian setelah pasang infus, kemudian kita layani sesuai dengan SOP penolong persalinan. Saya ingatkan kepada teman-teman sekalian bidan, kalau sudah risiko tinggi, kalau kita sudah tahu pasiennya risiko tinggi, tolong jangan tahan pasiennya. Rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Kalau puskesmas Ponet, silakan rujuk ke rumah sakit yang menangani persalinan. Kalau puskesmas non Ponet, kemudian kita dapatkan di trimester 3 atau 4, ada diagnosa potensial akan terjadi perdarahan, segera rujuk ke puskesmas Ponet atau ke rumah sakit. Jangan sampai orang tahan-tahan. Saya ingatkan banyak kali ke teman-teman bidan di dalam melaksanakan tugas pelayanan, jangan pilih-pilih kasih. Atau maksudnya, oh karena dia banyak doi, orang layani. Dong yang kasihan yang tidak punya BPJS, atau katang kamari kasihan cuma 1 baju, kontorannya kita nyandak layani. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali dalam melaksanakan tugas pelayanan, karena kita kan ada lagu Mars IB, tidak membeda-bedakan yang miskin atau kaya. Kita bidan tidak usah ingat itu DOI. Berkat Tuhan di tempat lain banyak. Yang paling utama kita menolong ibu dan bayi. Supaya program pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan bayi tercapai. Karena bukan apa, di tempat kerja kita kalau misalnya kematian ibu yang banyak atau kematian bayi banyak, bukan misalnya, oh ketua IBI Manado, begini-begini, tapi nama pribadi kita. Mereka tanya, bidan siapa yang kerja di sana? Kadang-kala mereka bilang, ada masalah apa dengan itu bidan? Walaupun yang bermasalah adalah anggota bidan, misalnya Kota Manado, bukan berarti ketua IBI-nya yang dicari, tapi bidan yang bersangkutan. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman, mari kita melayani pasien dengan tulus dan sukacita. Jangan pilih-pilih. Lagu Mars IBI kita, jangan pilih terhadap yang kaya dan yang miskin. Dan langkah keempat, mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Dengan kasus yang tadi, Ibu G6, Ibu G6 P4A1 menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera, apa yang dibutuhkan. Ayo teman-teman, kasih contoh penanganan segera di kasus yang disebutkan tadi. Ibu G6 P4A1. Apakah kita harus kolaborasi dengan dokter di tempat kerja? Kolaborasi dengan dokter bisa. Ya, kolaborasi dengan dokter. Kemudian penanganan segera apa?
persiapan untuk rujukan, Bu. tindakan IVFD dan rujukan, persiapan donor darah. Jangan lupa pasang infus dulu, kemudian kita rujuk. Infus, iya. Iya, Bu. Ya, jangan lupa. Penanganan segera itu pasang infus, kemudian kita merujuk, persiapan rujuk. Lelang apa langsung kasih mati? Itu mengidentifikasi atau menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Kemudian langkah kelima, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Maksudnya, contohnya, di langkah keempat, tadi G6, P4, A1. Merencanakan asuhan, pasang infus. Kemudian pertama kolaborasi dengan dokter. Kemudian pasang infus. Kemudian rujuk pasien. Kemudian di langkah ke-6, melaksanakan perencanaan. Ini langkah kelima dan langkah ke-6 ada benang merahnya. Ingat teman-teman. Ada benang merahnya dari kegiatan langkah 5 dan langkah ke-6. Dari perencanaan dan melaksanakan. Dari planning dan pelaksanaan. Karena kadangkala sampai sekarang didapatkan kalau teman-teman bidan melaksanakan atau membuat laporan langkah ke-5 dan langkah ke-6 kadangkala sama kegiatannya tapi terputar. Misalnya contoh, langkah ke-5, misalnya di langkah ke-5 ya, merencanakan misalnya tadi pertama kolaborasi dengan dokter. Kemudian di langkah ke-6, melaksanakan perencanaan, di bagian pertama langsung rujuk. Harus sesuai. Bisa tidak kegiatan langkah ke-6 melaksanakan perencanaannya langsung rujuk? Sedangkan Tidak, Bu. 5, kolaborasi dengan dokter. Tidak, Bu. Iya. Melaksanakan apa yang disarankan oleh dokter untuk dibuat tindakan. Kolaborasi dengan dokter dulu. Sesuaikan dengan perencanaan. Iya, sesuai dengan perencanaannya. Jadi kalau perencanaan pertama, kolaborasi dengan dokter. Iya, berarti implementasinya harus. Bagian pertama, melakukan kolaborasi dengan dokter pasien-pasien ini. Kemudian dia punya masalah apa, sampai kenapa harus kolaborasi dengan dokter. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan, atau sebagian dilakukan oleh bidan, dan sebagian lagi oleh klien, atau anggota tim kesehatan yang lainnya. Ayo, teman-teman sekalian, ini langkah ke-6, perencanaan bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan. Oke, pasti sudah tahu. Tetapi yang sebagian dilakukan oleh klien atau anggota tim kesehatan yang lain, yang bagaimana? Ayo teman-teman, tolong berikan contoh. Berikan contoh dalam melaksanakan perencanaan, ada sebagian dilakukan oleh klien, dan juga sebagian dilakukan oleh anggota tim kesehatan yang lain. Ayo, karena teman-teman sekalian ingat, untuk PONET ada tim. Ada tim dokter, bidan, dan perawat. Jadi antara 3 ini, tolong beri contoh bagaimana sebagian dilakukan oleh klien atau sebagian dilakukan oleh tim kesehatan yang lain. Ayo, teman-teman. Yang sebagian lagi dilakukan oleh klien, apa kira-kira contohnya? Sebagian dilakukan oleh klien. Kira-kira contoh apa untuk teman-teman? Mempersiapkan calon pendonor. Ya. Dari klien itu dalam mempersiapkan rujukan, kita memberitahukan kepada keluarga dan membuat inform consent di dalam melakukan rujukan. Oke, bagus, betul. Sebagian lagi oleh klien, itu yang dilakukan oleh klien. Tanda tangan inform consent.
Kemudian untuk anggota tim kesehatan yang lain, misalnya apa? Apa? Anggota tim kesehatan yang lain. Membantu untuk menjelaskan kepada keluarga tentang rujukan yang akan dilakukan. Oke, masuk. Berarti di saat bidan mungkin pasang infus atau menghentikan perdarahan dengan menggunakan mungkin pasang tampon di dalam sambil persiapan teman kita perawat atau dokter menjelaskan kepada klien dan keluarga untuk pasien petunjuk. Jangan lupa, biar hal yang kecil tetapi itu ada sangat bermanfaat. Ambulans, sopir ambulans. Kalau tidak ada sopir ambulans, kan tidak mungkin bidannya. Walaupun bukan tim kesehatan, tapi sopir itu sopirnya. Tetapi di bagian kesehatan menunjang adalah ambulans. Ada contoh kasus yang saya dapatkan waktu itu di tempat kerja saya juga. Waktu merujuk pasien dengan letak bokong. Tapi karena dia anak pertama, kemudian anak mahal, saya harus rujuk ke rumah sakit. Kemudian mau rujuk ke rumah sakit, ambulans dipakai dalam kegiatan posyandu. Dan kemudian waktu itu saya menggunakan mobil kendaraan pribadi, saya bawa kendaraan pribadi, kemudian teman satu yang perawat yang mendampingi ibu melahirkan di belakang. Itu sebagian dilakukan oleh tim kesehatan yang lain. Kalau mau suruh itu perawat yang bawa bawa kendaraan, dia tidak tahu. Terpaksa saya sebagai bidan yang sebenarnya harus mendampingi ibu di dalam kendaraan, karena teman perawat tidak tahu, terpaksa saya harus bawa kendaraan. Dan memang kita bidan semuanya serba bisa. Itu tidak bisa dipungkiri, memang kenyataan. Kita bidan semuanya serba bisa. Bisa bawa ambulans, bisa menangani semua pasien. Ada teman saya di puskesmas, di tempat kerja Kota Manado, bidan, dia bawa ambulans, rujuk pasien. Jadi saya sebagai ketua sangat bersyukur, kita bidan-bidan ternyata bukan cuma di ahli tempat pelayanan ibu hamil, bersalin, tapi bisa semua. Ambulans. Kalau misalnya kita mau ingat, kalau misalnya ambulans standby tetapi sopirnya tidak ada, itu juga ada kendala. Itu juga akan menjadi manajemen pelayanan kebidanan kita tidak sesuai dengan harapan. Yaitu menurunkan angka kematian ibu atau bayi. Itu sebagian yang dilakukan oleh tim kesehatan yang lain. Evaluasi. Langkah yang terakhir, evaluasi. Pada langkah ke-7 lakukan evaluasi efektif dari asuhan yang sudah diberikan. Ini yang terakhir. Teman-teman pasti sudah tahu. Evaluasi mungkin perdarahan teratasi. Atau misalnya ibu, atau apa? Misalnya evaluasi terakhir. Contoh evaluasi yang terakhir. Kalau dalam ibu hamil bagaimana evaluasi, bersalin bagaimana evaluasi, KB bagaimana evaluasi. Ayo teman contoh. Contoh langkah ke-7 evaluasi. Kalau dalam pemeriksaan kehamilan. Kalau ibu hamil misalnya evaluasinya apa? Ibu hamil menjelaskan kepada ibu hamil bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan hasil sesuai dengan kondisi ibu. Menerangkan bahwa ibu dalam kehamilan anak pertama dengan kehamilan berapa minggu dan hasilnya baik sesuai dengan usia kehamilan. Iya, untuk ibu hamil. Tujuan tambahan untuk ibu hamil, ibu mengatakan untuk
datang kembali misalnya ditentukan 2 minggu kemudian. Itu evaluasi. Evaluasi juga untuk ibu hamil, semua yang disampaikan oleh bidan akan dilakukan di rumah. Evaluasi. Kalau untuk persalinan misalnya, evaluasi persalinan. Evaluasi persalinan misalnya apa? Ibu melahirkan dengan apa? Ayo. Ibu melahirkan dengan selamat, dengan Ya. baik, badan 2.500 gram, panjang Ya. badan sekian, kemudian keadaan umum ibu baik. Iya, itu untuk persalinan. Dan untuk KB dan selanjutnya nanti kita akan role play di klasikal. Ya, ini perencanaan. Perencanaan dalam manajemen pelayanan kebidanan. Ada input, ada proses, ada output. Nah, ini input kadangkala yang menjadi kendala kita. Sehingga dalam manajemen pelayanan kebidanan kadangkala tidak sesuai. Ya kan teman-teman bidan? Ini input tenaga. Iya, Bu. Ini tenaga, dana, dan sarana. Ini yang kadangkala yang menjadi hambatan kita di dalam kita melaksanakan manajemen pelayanan kebidanan. Tidak sesuai dengan harapan dan kerinduan kita bersama, baik sebagai provider maupun klien. Misalnya tenaga tadi kita sudah sampaikan. Bagaimana Puskesmas Ponet mau buka persalinan kalau tenaga bidan cuma berapa orang. Kemudian dana. Nah ini yang menjadi sampai sekarang jadi permasalahan. Karena persalinan yang dana BPJS atau JKN yang menjadi kendala sampai sekarang. Kalau teman-teman yang klaim persalinan di dana JKN berjalan dengan bagus, ya puji Tuhan. Tetapi kalau sampai sekarang masih ada informasi yang saya dengar bahwa tidak ada dana dana, Bu. persalinan JKN so 6 bulan, so sampai 1 tahun tidak dibayarkan. Tidak ada dana, Bu. Kalau tempat kerja teman-teman ada semua aman dibayarkan? Untuk ini belum ada dana, Bu. Dibayarkan, Bu. Ya dibayarkan, nah syukur dibayarkan. Kurang dana, Bu. Ada yang tidak dibayarkan. Tidak dibayarkan. Apalagi sekarang ada juga yang pengklaimannya sudah tidak diterima karena sudah habis dana. Sudah habis dananya. Juga habis dananya. Tak ada informasi dulunya kan cuma batasnya 6 bulan, sekarang ternyata tinggal 1 bulan. Jadi itu orang harus berklaim 1 bulan. Jadi yang sudah sudah tidak bisa diklaim lagi. Oh, kalau kemarin kami rapat dengan BPJS bukan 1 bulan, 3 bulan. Tapi mungkin beda-beda karena saya juga termasuk tim mutu. Bisa beda aturannya. Ya, beda-beda aturannya. Memang tetap masing-masing. Karena anaknya sudah jalan baru cair uangnya. Ya. Siaplah menabung Ibu Bidan. Anaknya sudah jalan baru cair uangnya. Anggaplah Ibu Bidan menabung. Bersyukur masih cair. Ibu Bidan menabung. Ya menabung di dana JKN persalinan. Supaya nanti kalau teman-teman datang teman-teman datang di Manado, kalau tidak boleh datang Baborong tuh. Oleh-oleh untuk pulang di tempat kerja. Mana Baborong, Bu, kalau belum cair JKN-nya? Silakan komunikasi dan sampaikan ke tempat kabupaten kota masing-masing. Dan kalau bisa juga teman-teman bidan sampaikan ke organisasi profesi Anda. Misalnya ketua IBI di tempat kerja Anda. Silakan sampaikan supaya
ketua IB atau organisasi profesi bisa membantu mencari jalan keluarnya supaya dana persalinan JKN bisa berjalan sesuai dengan kita punya harapan. Kita bisa bilang sampaikan ke BPJS, jangan tuntut bidan, jangan terlalu menuntut bidan di dalam melaksanakan tugas pelayanan kalau janji dana BPJS, dana JKN persalinan belum dibayarkan. Apalagi di era pandemi sekarang saya bilang, waktu di BPJS, di masa era pandemi, APD habis pakai buang, habis pakai dibuang, ambil dananya di mana? Nah, sedangkan dana JKN persalinan ada yang belum dibayarkan. Ini yang menjadi memang sampai sekarang kendala di dana Terkhusus dan persalinan. Sarana. Padamu negeri. Ya, nanti Tuhan kasih berkat di tempat lain. Boleh begitu? Amin. 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 Dari payah sia-sia. Tuhan tahu. Jadi kita lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita sebagai bidan, tupoksi kita sebagai seorang bidan, nanti pahalanya di atas. Amin. Oke. Kemudian sarana. Kemudian sarana, ini juga sarana yang menjadi kendala. Kadang-kala di atas harus memaksakan kita untuk membuka persalinan. Sedangkan sarana dan prasarannya tidak memadai. Itu yang kadang-kala. Mau buka persalinan di puskesmas. Sedangkan alat persalinan saja, bidan kitnya saja terbatas. Misalnya bidan kitnya cuma 1. Oke lah kalau misalnya pasien yang datang 1 hari cuma 1. Jadi alat bisa langsung disterilkan. Tetapi misalnya dalam 1 jam atau 2 jam, tiba-tiba 3 atau 4 pasien, sedangkan alat kit bidan cuma 1. Bagaimana bisa berjalan manajemen pelayanan kebidanan? Nah, itu buat perencanaan. Kemudian proses yang kedua. Semua tindakan yang dilakukan dalam waktu menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Tindakan tersebut dapat dibedakan atas 2 macam. Tindakan medis dan tindakan non-medis. Teman-teman sekalian, tahu enggak? Tahu tidak? Tentang bagaimana tindakan medis dan tindakan non-medis. Ini sama dengan output. Penampilan aspek medis pelayanan kesehatan. Yang kedua, penampilan aspek non-medis pelayanan kebidanan. Teman-teman tahu contoh misalnya penampilan aspek medis pelayanan kesehatan. Ada yang tahu? Kasih contoh. Ada contoh, ada yang tahu contoh penampilan aspek medis pelayanan kesehatan? Yang outputnya. Ada yang tahu tentang penampilan aspek medis pelayanan kesehatan? Misalnya contohnya itu penampilan aspek medis pelayanan kesehatan, yaitu yang menunjukkan pada penerapan aspek medis pelayanan kesehatan yang terkait dengan kode etik profesi, yang terkait dengan profesi kita seorang bidan. Yang kedua, standar pelayanan profesi, itu meningkatkan mutu. Nah, contohnya meningkatnya angka kesembuhan penyakit yang diderita. Yang kedua, menurunkan angka kematian. Itu penampilan aspek medis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan angka kepuasan klien dan juga kepuasan provider sebagai bidan. Itu penampilan aspek medis dalam pelayanan kebidanan. Nah, sedangkan penampilan aspek non-medis, yaitu menunjukkan pada penampilan aspek non-medis pelayanan kesehatan, yaitu terkait dengan kode etik profesi atau standar profesi dalam hal yang non-medis.
Misalnya contoh pengetahuan klien, kemudian keluhan pasien, kemudian kepuasan pasien, kemudian ramahnya petugas, keramah tamahan petugas, hubungan dokter dan bidan. Ini yang aspek non medis dalam kesehatan. Misalnya, kalau misalnya ada bidan, ada pasien yang mengatakan itu bidan baik-baik, itu bidan bagus dia melayani, itu bidan melayani pasien, Pak Ibu sana bagus dia melayani. Dia sayang Pak itu Ibu. Itu adalah penampilan aspek non medis pelayanan kesehatan. Misalnya juga termasuk keluhan. Nah ini teman-teman keluhan pasien. Kadang-kala juga kita sebagai bidan, di saat pasien mengeluh, ini KIE-nya ini, KIE. Kadang-kala misalnya contoh, pasien mengeluh dengan keluar air mata. Di bidannya ada dengar pengeluhan, tidak ada empatinya untuk pasien. Apa yang dirasakan oleh pasien tidak dirasakan oleh bidan. Misalnya ada banyak kali juga didapatkan ibu hamil atau pasien melahirkan, didapatkan sudah menangis, bilang, so sakit ses, so sakit kasihan kita pepuru, mau sakit sekali, so rasa sekali begini. Apa yang disampaikan oleh bidan? Biasa kasih keluar kalimat, sabar. Memang begitu, Wak. Memang begitu Ibu. Melahirkan memang sakit, rasa Jo. Ya. Itu kadang-kala penampilan aspek non medis yang tidak berhasil. Sehingga kepuasan klien, kepuasan pasien, penampilan aspek non medis tidak jalan sesuai dengan harapan dan kerinduan kita bersama, baik sebagai klien dan juga kita sebagai bidan di provider. Ya. Hubungan dokter dengan bidan mesti kerjasama yang baik. Memang tidak dipungkiri kadangkala dalam melaksanakan tugas pelayanan dokter dengan bidan kadangkala beda persepsi. Beda persepsi tidak masalah. Yang penting komunikasinya yang baik. Saya ingatkan teman-teman bidan, kalau ada miskomunikasi dengan teman-teman bidan, atau bidan dan perawat, atau bidan dengan dokter, jangan di muka pasien dan keluarga. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman bidan, kalau miskomunikasi, beda persepsi dengan bidan dan perawat, atau bidan dan dokter, atau dengan tenaga kesehatan yang lain, jangan di muka pasien atau keluarga pasien. Karena nanti outputnya pelayanan aspek non medis pelayanan kesehatan akan muncul ketidakpuasan pasien terhadap bidan, perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Kita mesti jaga privasi sebagai tenaga kesehatan. Ingatnya teman-teman, karena memang kadangkala dalam melaksanakan tugas pelayanan, kita beda persepsi, jangan ambil dengan emosi. Saya ingatkan kembali teman-teman, beda persepsi boleh, tetapi jaga penampilan aspek non-medis pelayanan kesehatan, itu kita jaga. Hubungan dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan kita harus jaga. Supaya kepuasan pasien bisa 100% mereka puas dengan pelayanan kita dalam tugas pekerjaan kita.
Manajemen pelayanan kebidanan dalam pelayanan juga merupakan aktivitas manajemen, yaitu yang tadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan, supervisi dan evaluasi. Yang sudah saya sampaikan tadi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Ya, yang terakhir, ada tugas kelompok lagi. Teman-teman, Anda bidan ahli, jangan lagi mengeluh, ada dapat dengar tugas kelompok lagi. Kelompok 1 belum selesai, kelompok datang lagi tugas. Jadi teman-teman ada tugas kelompok, baik angkatan pertama, angkatan keempat, dan angkatan kelima. Ada 5 kelompok atau 6 kelompok? 5. 5 Ibu. kelompok. 5, Bu. 5 Ada 5 kelompok. Oke. Kelompok 1 buat aspek manajemen pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir rendah. Kelompok 1 sudah catat? Pada perdarahan postnatal. Kelompok 1 sudah catat? Manajemen pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir rendah. Kelompok 2, manajemen pelayanan kebidanan pada ibu hamil dengan preeklamsi ringan. Dan kelompok 3, manajemen pelayanan kebidanan pada perdarahan postpartum. Kelompok 4, manajemen pelayanan kebidanan pada solusio plasenta. Kelompok 5, manajemen pelayanan kebidanan pada akseptor KB. Ini tugas akan dipresentasikan di klasikal. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5, tugas akan dipresentasikan di klasikal. Jadi yang buat kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah catat, nanti akan di-share di grup. Sudah, Bu. Kalau ada yang belum, nanti akan di-share di grup. Kan? Ya, Bu, mohon tanya, ini Ya. mau buat dalam bentuk ASCII, Bu? Ya, bentuk dalam ASCII. Makasih, Bu. Oke, 7 langkah Varney. Iya, Bu. Ya, oke, jadi kesimpulannya, dalam pelayanan kebidanan, manajemen adalah proses pelaksanaan pemberian pelayanan kebidanan untuk memberikan asuhan kebidanan pada klien dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi ibu dan anak, kepuasan pelanggan, misalnya ini kepuasan pelanggan itu kepuasan pasien, dan kepuasan bidan sebagai provider.